Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wideger Saputra. Saya dari kelas IF02 dengan NIM 23115458. Yap, di sini saya akan memberikan jawaban atas soal-soal dari matkul AOK. Yang pertama, apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Fungsi utama CPU sendiri dalam sistem komputer adalah sebagai pusat pengolahan data utama dalam komputer. Fungsi utamanya yakni mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, mengendalikan operasi komputer, dan melakukan perhitungan logika serta aritmatika. CPU mengambil data dari memori lalu memprosesnya dan mengirim hasilnya kembali ke memori atau perangkat lain. Di sini CPU bertanggung jawab atas kinerja dan kecepatan eksekusi program dalam sistem. Nah, ya kira-kira seperti itu. Soal nomor 2, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Ada dua, yakni fetch dan execute. Fetch pada fase ini CPU mengambil instruksi dari memori utama yang tersimpan pada alamat tertentu. Program counter PC yang menyimpan alamat instruksi akan bertambah untuk mempersiapkan pengambilan instruksi berikutnya. Yap. Selanjutnya adalah execute. Pada fase ini CPU mengakses instruksi yang telah diambil tadi. Proses ini melibatkan unit aritmatika dan logika untuk perhitungan atau operasi logika atau melibatkan operasi transfer data antar register atau memori. Apa itu interrupt dan bagaimana mekanis kerjanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Interrupt adalah sinyal yang dikirim oleh CPU. Jadi CPU yang mengirim sinyal ya oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk memberitahu bahwa ada peristiwa yang membutuhkan perhatian segera. Butuh perhatian ya. Mekanisme kerja interrupt adalah seperti itu ya. Bisa kita perhatikan di sini. Ketika interrupt terjadi, CPU akan menghentikan sementara eksekusi instruksi yang sedang berjalan dan menyimpan statusnya. Nah, jadi dieksekusi lalu disimpan statusnya. CPU kemudian beralih ke rutinitas interrupt service routine yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Disimpan terus dieksekusi. Setelah interrupt selesai diatasi, ini tadi CPU kembali melanjutkan eksekusi instruksi sebelumnya dengan status yang telah disimpan. Interrupt memungkinkan komputer untuk menangani beberapa tugas sekaligus tanpa perlu terus-menerus memeriksa setiap perangkat input output. Nah, ini udah sangat simpel sekali dana kerjanya. Untuk soal nomor 4, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Di sini ada 3, yaitu bus data, bus alamat, address bus, terus bus kontrol atau kontrol bus. Pertama adalah bus data. Bus data digunakan untuk mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat input output. Bus ini mengangkut data yang akan diproses atau hasil dari proses. Jadi ini sebagai pengangkut ya kan. Bus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat memori dari CPU ke perangkat memori input atau output ya. Bus ini menentukan lokasi memori yang sedang diakses. Oh, jadi ini pengangkutnya. Terus ini adalah alamatnya. Bus kontrol digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol dari CPU ke perangkat lain seperti sinyal baca atau tulis atau sinyal interrupt. Bus ini mengatur aliran data dan instruksi dalam sistem. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hal-hal tadi. Kalian dapat
eh, mempelajari dan memahaminya dari penjelasan saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.